Jadi saya selama 2 periode memimpin Seskap ini, saya sangat dekat dengan seluruh staf, karyawan, para pejabat di lingkungan Seskap, dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. Seskap sekarang ini sudah menjadi lembaga yang sangat disegani, dihormati, karena sebagai kantor pembantu presiden yang utama, untuk presiden sebagai kepala pemerintahan, hampir semua keputusan-keputusan penting alhamdulillah bisa dijalankan, disampaikan secara baik. Dan yang paling penting adalah kultur kerja yang di internal itu kultur kerja yang fighter, berbahagia, tetapi tidak pernah ada keterlambatan. Dan selama saya memimpin, praktis semuanya mendapatkan WTP dan nilai yang sangat tinggi dibandingkan dengan kelembagaan lainnya. Maka itu yang membuat saya terharu. Itu kan kalau di internal, tapi kalau di eksternal misalnya hubungan dengan Pak Jokowi, yang paling diingat itu apa? Apalagi kan sempat panas dingin juga nih dengan... Saya mempunyai hubungan yang sangat baik dengan presiden maupun wakil presiden. Bahkan ketika hubungan beliau dengan partai yang dekat dengan saya itu ada perbedaan, saya tetap menjalin komunikasi dengan baik dan terbuka. Saya adalah orang yang sama sekali selama menjabat itu tidak pernah mau bicara keluar, apalagi dengan wartawan off the record, saya sama sekali nggak mau. Kenapa itu saya lakukan adalah memberikan pendidikan dan sekaligus tanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Semuanya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh, walaupun saat ketika kondisinya sedang tidak baik. Maka saya yakinnya pasti beliau, terutama yang memakai apa yang saya siapkan, presiden, wakil presiden, pasti beliau juga mengapresiasi atas apa yang sudah saya lakukan selama ini. Ketika ditandatangani ada pesan khusus mungkin dari Pak Jokowi ke Mas Pram? Ya, karena saya yang meminta, dan dalam surat saya yang terakhir, karena ada beberapa surat sebelumnya, saya meminta untuk disetujui oleh beliau per tanggal 22 September ini. Karena tanggal 22 September ini kan hari penetapan. Saya tidak mau ketika sudah ditetapkan saya tetap menjadi beban di kantor ini. Ya. Tadi cerita soal kerja harus bahagia, Mas Pram, itu boleh dielaborasi? Ya, saya memberi pelajaran dan juga mengajarkan kepada para staf, karyawan, dan para pejabat di internal Seskap, kerja nggak boleh terpaksa. Saya termasuk yang bekerja mungkin dalam jam yang lebih panjang ya daripada biasanya pejabat yang ada. Rata-rata beban pekerjaannya kan cukup berat. Tetapi saya meminta mereka untuk tidak kehilangan kebahagiaan. Karena itulah kuncinya kalau seseorang bisa bekerja bahagia, saya meyakini bahwa itu juga bagian dari prestasi kerja yang bisa ditunjukkan kepada masyarakat maupun kepada presiden, wakil presiden sebagai orang yang user utama kantor ini. Dalam waktu dekat akan presiden untuk pamit langsung? Saya akan pamit langsung dan saya sudah menyampaikan kepada beliau, kalau sekarang kan beliau ada di Surabaya, kalau nanti beliau kembali, saya akan segera menghadap, tapi saya tentunya masih berkomunikasi terus dengan presiden. Jadi ditunjuk Pak Pratikno, Menteri Sekretaris Negara, menjadi PLT Seskap. PR yang ditinggalkan apa saja Pak untuk sekarang Pak? Ya, sebenarnya relatif sistemnya sudah berjalan dengan baik, termasuk approval atau persetujuan terhadap permen, peraturan kepala lembaga. Ya, paling itu aja yang harus diselesaikan. Tetapi yang menyangkut TPA, yang output keluarannya adalah kepres-kepres, relatif sudah terselesaikan. Mas Pram, dulu kan Mas Pram menjabat sampai 2 periode. Apa dulu yang dilakukan Mas Pram untuk menjembatani kepentingan partai sama kepentingan pemerintah? Saya ketika menjadi sekretaris kabinet, saya full bekerja sebagai sekretaris kabinet dan saya tidak pernah diganggu oleh partai. Jadi saya full bekerja sebagai sekretaris kabinet. Jejak rekam saya selama 9 tahun, termasuk pada hari ini, kalau dilihat sambutan saya sama sekali tidak menyinggung apapun yang berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Karena ini bagian dari profesionalisme yang saya bangun selama ini. Ya. Untuk pengganti definitif kan ini memang prerogatif presiden. Tapi ketika misalnya nanti diganti di luar di PDIP lagi, gimana? Oh, nggak apa-apa. Ini kan udah tinggal 20 hari dari sekarang kan. Dan saya yakinlah karena PLT-nya sudah ditunjuk, maka PLT yang akan menyelesaikan ini. Ya, terima kasih ya. Mas, selain soal Pak Hasan Nasbi kan menyebut kalau misalkan Ibu Mega juga sering menggunakan pesawat jet pribadi, sama seperti Mas Kaisang bukan sebagai pejabat publik. Nah, itu tanggapan Mas kan seperti apa? Tanya Bu Mega ya, saya nggak tahu. Ya. Terima kasih Mas.